saya membagikannya sebagai positivisme. Seperti itu aja sih, Pak. Baik. Baik, terima kasih Mbak Anayu, Mas Nur Rahman. Di sini ada Pak Heru Rozi. Setuju dengan Pak Yuan Mister. Ya, tadi framing. Kalau ada Pak Yohanes Budi, jika diangkat jadi pahlawan terus yang menggulingkan dianggap pecundang atau pembangkang. Ngeri kali ini ya. Benar begitu Pak Yohanes Budi ya? Jika Pak Harto diangkat sebagai pahlawan, bagaimana orang yang menggulingkannya? Jadi Soeharto tuh, Karena kan narasinya ya. yang anti Soeharto dianggap PKI kan, Pak. Framingnya Karena kayak gitu kira-kira ya? iya, framingnya per hari ini itu yang tidak suka Soeharto menjadi pahlawan berarti PKI. Artinya berarti ada 40 juta mahasiswa, mungkin sekitar 50 juta mahasiswa, yang 40 juta mahasiswa di 98 berarti PKI semua berarti, Pak. Dan udah Tapi termasuk juga dari masuk di kabinet hari ini orang-orang itu. sebenarnya esensinya bukan di situ ya. Bahwa ada pelanggaran, ada KKN, ada apa namanya militeristik, seperti yang Ya. diceritakan Bang Peter tadi ada eh, politik crime gitu ya yang dilakukan ya. Itu kemudian Mengalami, Pak. Jadi yang hal paling mengerikan yang pernah kami alami, Pak, adalah mm, ketika masa pemilihan, Pak, pemilihan pemilu tuh. ya, Rumah kami itu, Pak, pernah ditempelin karena mama saya, papa saya, mm, nenek saya adalah PDI mm, Suryadi masa itu. Rumah mm, kami ditempel kepala banteng begitu besar, Pak. Bahkan dipilok sebegitu besar. mm. Dan itu luar biasa sih, Pak. Dan artinya gini, kalau kita bilang ini bukan adalah perpanjangan kekuasaan, rasanya sih tidak mungkin begitu loh. Itu aja sih, Pak. Ada pesan-pesan khusus ternyata dari Bang Peter nih terkait pengangkatan eh, Pak Harto sebagai apa namanya pahlawan nasional. Baik, tetap menjadi hal yang menarik hari ini pembahasan kita karena komunikasi harusnya kita semua berbicara menyampaikan perspektif yang berbeda. Ini semua adalah bagian dari ilmu komunikasi. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan, apa sudah siap presentasinya kelompok 9 atau 8? Digital sudah siap? Ya, sudah siap, Pak. Eh, Siva kelompok 8. Iya, kelompok kapan? Kelompok 8 itu eh, Teori spiral. spiral hening ya. Iya, Silakan Siva. selamat malam Pak Atma dan kawan-kawan. Baik, baik saya akan menjelaskan tentang teori spiral keheningan. Ada anggota kelompok, ada Birul, ada saya, ada Hanifah, ada Erna. Definisi dan tokoh ahli, kalau teori spiral keheningan, konsep komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu cenderung menyembunyikan pendapat minoritas karena takut dipikirkan secara sosial dan menghadapi sanksi Ini kelompok. PPT-nya nggak ada ya? Pak, ada Pak, di grup Pak. Coba dikirim ya di grup. Di grup Pak, ini udah dikirim kok. Oh, eh biar kita buka ya. PPT-nya ada yang bisa sharing, teman-teman? Itu Johannes kali. Johannes, Mas Jo, bisa kita share atau bisa kirim ke saya, Mbak Siva, biar saya share. Nggak ada WA-nya, WA Bapak nggak ada. Saya nggak ada di grupnya. Kirim ke Mbak Efta, ya. Efta aja ya. Nah, ada materi apa kelompoknya Siva ya. Iya, kelompok Siva.
Ya, silakan. Ini sudah masuk teori Eh, spiral keheningan. Dipersilakan. Selamat malam Pak Atma dan kawan-kawan. Baik, Ya, saya akan menjelaskan tentang teori spiral keheningan. Kalau Bang Jo, slide keduanya. bisa slide kedua? Nggak bisa Pak, tunggu. Anggota kelompok. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan tentang teori spiral keheningan. Anggota kelompoknya ada Birul, ada saya, ada Hanifah, ada Erna. Definisi dan tokoh ahli, teori spiral keheningan adalah konsep komunikasi yang menjelaskan bagaimana individu cenderung menyembunyikan pendapat minoritas karena takut dikucilkan secara sosial dan menghadapi sanksi kelompok. Kalau menurut ahlinya, menurut Elizabeth Nolan Naumann, ahli komunikasi asal Jerman memperkenalkan teori revolusioner ini. Beliau menyoroti ketakutan isolasi sosial sebagai mekanisme utama yang mendorong seorang memilih dan ketika pendapatnya berbeda dari mayoritas menciptakan siklus penguatan opini dominan. Kalau contoh kasus slide ketiganya, contoh kasus studi komunikasi, kalau citra polisi dalam media massa, konteks masalah, dalam konteks masalahnya, media sering menampilkan citra negatif polisi, dominan narasi negatif di plot informasi, menciptakan persepsi politik yang tertekan, publik yang tertekan. Kalau respon sosialnya, masyarakat dengan pandangan positifnya diam, takut dikucilkan dari lingkungan sosial, opini mayoritas terpinggirkan sepenuhnya. Kalau slide 4-nya, analisis studi kasus dengan teori spiral keheningan. Tahap 1, dominasi media massa secara konsisten memperkuat opini mayoritas negatif terhadap institusi polisi, menciptakan narasi yang sangat kuat dan tersebar sangat luas. Kalau tahap keduanya, tekanan sosial, individu yang mendukung memiliki pandangan positif terhadap polisi, polisinya merasa merasakan tekanan sosial yang instan dari lingkungan sekitar. Kalau tiga, keheningan strategis untuk menghindari teori sosial, organisasi kelompok, individu, dan opini minoritas memilih untuk diam dan menyembunyikan pandangan mereka. Tahap keempat, spiral aplikasi, opini negatif semakin dominan di ruang publik, sementara opini positif semakin mempertinggikan, menciptakan siklus spiral keheningan yang memperkuat diri sendiri. Kesimpulannya, studi ini mendemonstrasikan bagaimana teori spiral keheningan berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat dalam pembentukan dan penguatan opini publik di mana ketakutan isolasi memainkan peran sentral dalam menyesuaikan perilaku komunikasi individu. Terima kasih. Terima kasih Siva, silakan ditutup. Jadi sebenarnya teori spiral of silence ini bagian dari teori komunikasi massa sebenarnya. Bagaimana opini publik itu terbentuk dan ada orang-orang yang kemudian secara diam itu tidak menyampaikan pendapatnya, tidak menyampaikan apa yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh penguasa atau pemerintah misalnya, ya. Itu kita sebut dengan keheningan. Sebenarnya heningnya dia ini adalah hening yang memprotes ya. Dalam konsep utama teori ini menjelaskan sebagian orang yang diam, sebagian orang yang yang berbicara. Yang kemudian disebutkan bahwa sebagian orang yang diam ini adalah orang-orang yang silent, orang-orang yang lebih memilih dalam teori eh, keheningan ya, dalam diamnya. Ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Nah, diamnya orang-orang ini biasanya ada rasa ketakutan atau tidak berani menyampaikan pola komunikasi yang buruk ya, merasa terisolasi, merasa tertekan, adanya pressure sehingga diam.
Ini yang dimaksud teori spiral of silence. Silakan ada yang bertanya. Contoh kasusnya misalnya biasanya dalam pemilu ya. Pemilu ya dalam ini aja. Dalam apa namanya? Dalam penetapan ya. Dalam penetapan 10 pahlawan nasional pada hari ini. Ya, sebagian orang memilih untuk diam, yang kemudian kita sebut dengan teori spiral of silence. Ya, diam bukan berarti mereka tidak protes, protesnya itu diam. Memang itu yang dilakukan dalam teori ini. Ya, ada sebagian orang yang kemudian menyatakan penolakan, ada sebagian orang yang menyatakan menerima Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Begitu kira-kira ya. Silakan teman-teman ingin bertanya sama kelompok Spiral of Silence. Ini teorinya udah teori lama banget karena nggak terlalu apa ya, nggak terlalu populer lah dalam teori komunikasi massa sebenarnya. Ya, ya. Teori ini jarang sekali digunakan oleh ahli-ahli komunikasi di Indonesia maupun luar negeri karena apa ya? Bahasa diam itu sebenarnya adalah bahasa komunikasi. Kalau komunikasi itu adalah menyampaikan pesan yang kemudian diakhiri adanya feedback, maka dalam teori ini diam adalah bagian dari komunikasi. Ya, tidak menjawab adalah bagian dari komunikasi. Ya, jadi kalau kalian punya pacar, punya istri seperti yang saya pernah sampaikan, ketika diam itu adalah bagian dari komunikasi dan itu adalah teori spiral of silence. Kalau istrinya marah-marah tadi Pak Yuari, ya diam, nah itu dia sedang memainkan teori komunikasi yang namanya spiral of silence. Begitu. Taina ingin menambahkan teori ini? Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Mr. Atma dan teman-teman ya. Oke, teori spiral of silence memang betul asumsi dasarnya tadi yang dikatakan oleh Mr. Atma bahwa ketakutan gitu ya, bahwa kita itu sebetulnya takut untuk ditolak, untuk dijauhi orang, atau kadang-kadang kita sukanya memang di zona nyaman gitu ya. Kita nggak mau istilahnya berbeda dengan orang lain karena itu tadi kata Mr. Atma takut gitu ya. Tapi memang salah satunya ini adalah teori klasik gitu ya. Dan salah satu pembentuk dari mayoritas opini karena kan ini berkaitan dengan apa? Mayoritas opini ya. Ada mayor, ada minor gitu. Nah, inilah yang bukan tertindas ya. Jadi mayoritas inilah yang lebih dominan gitu. Nah, pembentuk mayoritas ini yaitu tadi media massa ya. Jadi karena kita berbicara opini toolsnya untuk pembentuk opini itu adalah media massa. Jadi memang opini minoritas itu akan cenderung lebih diam. Memang agak ini ya, Mr. Atma ya, teori ini agak jarang sekali digunakan. Jarang. Iya, dan memang banyaknya ketika ada orang-orang yang menganalisis yang berhubungan dengan politik, itu pasti akan beberapa ada yang menggunakan teori ini. Begitu, Bisa Ratma. Baik, terima kasih Teh Ina. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok teori spiral keheningan? Apa sudah? Contohnya tadi apa ya, Mr. Atmai? Saya juga kurang simak. Contoh. Kepolisian kalau nggak salah tadi contohnya dari teman-teman. Pengangkatan itu, pengangkatan apa namanya 10 pahlawan revolusi itu 10 pahlawan nasional, salah satunya adalah penganugerahan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, Dari teman-teman maksudnya, dari teman-teman yang presentasi. Contoh dari teman-teman presentasi apa contohnya nih? Mbak Siva? Kayaknya nggak ada ya tadi tuh kalau didengar. Cuma dengar teori doang kita. Iya, ya, belum ada contoh. Mungkin bisa diungkapkan saja. Dapat menerima hasil yang objektif dari teman-teman di lokasi, biasanya seperti itu, Pak. Oh, Mas Eko Nugroho bilang, jadi poinnya apa itu Mas? Saya belum nangkap. Itu biasanya sering terjadi kayak gitu ya. Biasanya dari bawahan ke atasan tuh
karena iklim opini di lokasi itu semua pasal 1, pasal 2 itu kembali ke pasal 1. Ada Nah, pasal satu, pasal dua. itu biasanya nggak ada yang berani tuh Pak mengungkapkan unek-unek dan lain-lain. Nah itu Ah, biasanya ini bikin dengan membuat polling atau membuat kartu Sika gitu Pak. Jadi semua anggota bisa memberikan masukan ataupun unek-uneknya di kartu itu Pak. agak susah ya. Jadi memang pimpinan itu sebenarnya yang harus memulai dengan iklim komunikasi yang terbuka supaya kalau dalam public relation supaya terbangun apa yang namanya harmoni. Ketika harmoni terjadi, maka target ya citra lembaga atau perusahaan tuh bisa tercapai bareng-bareng tuh. Dari eksternalnya dia dapat, dari internal juga harus dapat. Itu pimpinan yang kita idamkan seperti itu ya. Lebih memperhatikan bawahannya ya, dari top ke down ya, dari atas ke bawah. Sepertinya kayak gitu. Kalau ada pemimpin yang kemudian tidak melakukan membuka komunikasi yang bagus ya dan tidak menghargai masukan yang seperti yang disampaikan teman kalian itu, maka ada kemudian pilihan akhir sebenarnya ya. Pilihan akhir yang kemudian menyakitkan sebenarnya ya, ya mengundurkan diri. Kalau Anda tidak bisa membangun komunikasi yang bagus dengan pimpinan. Tapi lagi-lagi nih pilihan yang sangat pahit menurut saya ketika kebutuhan misalnya kebutuhan hidup yang semakin tinggi sementara Anda butuh pekerjaan itu ya. Karyawan atau atasan memang harus belajar komunikasi lagi tuh. Komunikasi yang bisa menyampaikan kritik ya. Tapi lagi-lagi kalau dalam komunikasi itu bagusnya memang tidak bisa menyerang pribadi orang. Orang kalau udah marah semuanya kebun binatang keluar, menyerang pribadi, menyerang fisik itu yang tetap nggak boleh dilakukan ya dalam bahasa komunikasi. Komunikasi tetap harus terstruktur dengan bahasa komunikasi yang baik ya. Dan ada feedback. Kalau ada pertanyaan dari teman kalian ini menurut kelompok 8, diam itu merupakan pesan komunikasi atau bukan? Diam itu adalah bagian dari pesan komunikasi, ya. Kalau iya, apakah diam bisa membuat komunikasi? Apakah diam itu membuat komunikasi menjadi efektif? Tidak. Tapi itu adalah bagian dari komunikasi. Diam adalah bagian dari komunikasi karena apa? Karena tidak ada feedback yang ditimbulkan. Feedback komunikasi yang ditimbulkan ketika ada komunikasi yang namanya hening tadi. Spiral of eh, silent. Ya, makanya saya sampaikan di awal bahwa komunikasi ini memang kurang populer di antara pakar-pakar komunikasi. Jadi begitu ya, mungkin ya. Ada juga pimpinan yang kekeh dengan pendapat. Waduh, pimpinan yang kekeh dengan pendapat ini gimana nih? Otoriter sekali ya. Walaupun bawahan sudah kasih masukan, jadi mending diam aja. Ini bagian dari komunikasi apa namanya keheningan ya, silent of spiral. Tapi menurut saya komunikasi itu memang harus dibangun tidak hanya oleh atasan. Emang ada atasan yang enak ya, kalau dalam di sebuah lembaga atau kantor berkomunikasinya bagus, kita seneng, ibadahnya rajin ya, tidak otoriter ya. Itu idaman banget. Karena dimanapun setiap pemimpin itu memang selalu ada faktor lain ya, faktor suka tidak suka. Seperti halnya kita sama anak mungkin lebih menyukai, lebih suka dengan anak pertama daripada anak kedua. Mungkin mungkin ya seperti itu. Tapi saya nggak pernah ngalami karena semuanya harusnya diberlakukan secara sama ya. Karena bawahan itu sebenarnya adalah anak-anak kalian yang harus kalian bina, bukan kalian harus singkirkan. Ya, begitu kira-kira. Ada komentar? Grupnya mana nih, Pak? Ini Yohanes Budi, komunikasi lancar semua, atasan mau dengar. Harusnya begitu memang ya. Grupnya tadi Shiva, Cuman aku aja. oh Shiva aja ya. Mungkin grupnya lagi itu Bang Peter, lagi Erna nggak tahu menj- Erna kemana. menjalankan apa spiral of silence mungkin.
Mereka sesuai dengan grupnya ini. Siapa yang tadi yang bertanya atasan? Ya, yang Saya, Pak. harus kalian lakukan, Mbak Maria, adalah bangun komunikasi sebaik mungkin dengan tata krama yang kira-kira mampu mengatasinya dengan bagus lah. Ya. Bisa diterima oleh semua pihak, bisa diterima oleh atasan, tidak membawa kepentingan pribadi, tidak membawa kepentingan golongan. Ya. Semua dilakukan dengan bagus supaya atasan juga senang. Kalau atasannya tetap kekeh, ya jalan terakhirnya adalah resign. Kalau saya melakukan itu, ya. Ah, Atau diemin ah, aja sih, Pak. Pak, oh itu Tapi bukan Pak, berarti setuju sih, maksudnya tapi kayak udah diem aja, maksudnya ya udah sih, gitu kan. lebih ke cari aman nggak sih kalau diem? lebih cari aman, bener ya? Iya sih. Iya, Pak. Soalnya kalau kita lebih vokal, biasanya kita yang disingkirkan, Pak. Iya, benar. Ya kan balik ke pasal 1 tadi. Oh, balik ke Betul. pasal 1. Bos nggak pernah salah berarti ya. Betul. Balik lagi ke pasal 1, Pak. Betul, Pak Apalagi Iko. nih, Mister, pimpinannya adalah biarawati. Aduh, jadi Pimpinannya siapa? biarawati. Oh, Oh, pimpinannya jadi Biarawati. kita nggak ada yang berani semua sih, gitu. Jadi udah memilih untuk diam aja. Ya, balik lagi ke pasal 1 berarti. Mm-mm. Ya, itu tadi gimana Tina? Bangun komunikasi yang positif ya. Sebenarnya dia juga manusia ya. Iya. Nggak mungkin ketika eh, kalian membangun komunikasi yang positif kecuali hatinya sudah susah, beku ya. Membangun komunikasi yang positif itu penting dilakukan pendekatan-pendekatan personal yang kira-kira menyentuh ke biarawatinya harus dilakukan itu Mbak Maria. Ya. Ketika menghadap biarawati itu jangan selalu menanyakan pekerjaan, jangan selalu menanyakan apa namanya kegiatan yang akan kalian lakukan, tapi ya sekali-sekali lah bahasa-bahasa komunikasi santai itu kalian lakukan. Misalnya dia sukanya apa, kalian bawain gorengan ya. Itu bagian dari komunikasi juga itu. Komunikasi produk misalnya. Ya, kalau kalian diam kan ya lama-lama dia nggak akan bisa paham ya. Ketika orang berbuat kesalahan, ketika orang melakukan kesalahan, maka yang harus kalian lakukan sebenarnya bukan diam ya. Paham ya? Yang harus kalian lakukan adalah menyampaikan apa yang menjadi kesalahan itu dan itu tidak mungkin terulang. Kalau kalian diam berarti kalian membenarkan menormalisasi perbuatan yang salah. Paham ya? Kesalahan yang dilakukan berulang-ulang oleh biarawati itu, ya, kalau kalian diamkan, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan, sebagai orang komunikasi, ya, sampaikan dengan komunikasi efektif, dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, jangan kalian ngotot juga. Kalau ngotot juga, ya namanya pimpinan ya, ngotot juga ya dia lebih ngotot lagi, bahaya. Tapi tergantung pimpinannya sih, Mister. Kalau menurut saya, dia objektif apa subjektif? eh Bicara bahasa objektif dan subjektif, saya pernah punya cerita. Dalam sebuah penelitian, ya, disertasi, keinginan adalah melakukan penelitian yang sangat objektif. Ya. Kemudian dia melakukan penelitian itu. Tapi yang dilakukan adalah penelitian insider. Paham ya? Insider itu penelitian yang dia sendiri ada di dalam situ, terlibat di situ, yang seharusnya hasil penelitian itu adalah objektif. Nah, kalau kamu meragukan itu adalah sebuah penelitian yang objektif, sementara kamu ada di situ, berarti ada unsur ya, subjektif dalam penelitian. Sementara penelitian harus dilakukan dengan objektif. Nah, begitu juga pimpinan. Pimpinan ketika ada dalam sebuah organisasi, ada sisi objektifnya karena dia ada di dalam, di inside. Ya. Ada di dalam sebuah organisasi. Nggak ada itu, kemudian pimpinan seolah-olah dia akan menetralisir
sebuah permasalahan, nggak ada itu sebenarnya. Dalam perspektif teori komunikasi, nggak ada normalisasi dalam sebuah organisasi, ya. Yang ada adalah sisi clear, sisi hitam dan putih, ya, objektif dan subjektif. Nah, Anda sebagai pimpinan harusnya melakukan penilaian terhadap bawahan Anda yang jumlahnya banyak itu secara objektif, tapi itu sumir tetap. Karena ada rasa yang berbeda dari setiap bawahan ya. Menurut kalian, paham nggak sampai sini? Paham nggak? Objektif memang harus tetap ada, nggak bisa. Di keluarga kalian pun juga pasti ada subjektifnya, ada objektifnya. Saya mencontohkan penelitian pun ada objektifnya, ada subjektifnya, walaupun ya, penelitian itu dilakukan di dalam di mana Anda juga bekerja. Memang ada subjektif atau objektifnya. Taina, mungkin Ya, Mr. Atma, ya. mulai dari yang tadi dulu ya, Hmm. sebelum ke subjektif objektif ini. Tadi menarik ketika ada atasan bawahan, berarti kita sudah mulai konteksnya, karena kan opini itu dibentuk dari media massa ya. Kita konteksnya agak bergeser ke komunikasi kelompok, dan organisasi ketika ada atasan dan bawahan. Nah, yang opini minoritas ini, yang tadi kata Mbak Meria ya, itu kita cenderung diam, baik setuju atau tidak setuju ya. Kalau menurut saya ketika kita sudah diam, itu kita sudah mulai masuk ke silent agreement gitu loh. Tapi itu memang masih masuk ke apa? Kadang-kadang saya suka bilangnya adalah teori SOS ya, spiral of silence itu, teori SOS ini. Nah, di sini agak-agak berubah ke konteksnya, kita mulai ke komunikasi organisasi. Tadi ada yang menarik, kalau nggak salah ada muncul di saya itu, bagaimana kalau misalnya ditinjau dari sosiokultural ya. Nah, itu sebetulnya Mbak Meria ketika misalnya atasannya disebutkan tadi, siapa ya? Pastor ya? Nah, Biarawati. itu Herawati. iya, Biarawati. Itu udah mulai masuk ke, kalau menurut saya udah sosiokultural. Kita agak sulit ya ketika ada budaya apa ya, kolektif begitu, kita sudah ada hierarki, agak sulit kalau menurut saya, Mbak Maria ya, untuk kita mau protes karena itu tadi bukan banyak ketakutan ya, karena memang sudah ada budayanya, ya kita harus manut gitu. Kalau menurut saya itu udah bergeser lagi gitu, apa konteks ya. Itu agak sulit juga sih, Mbak Maria ya. Kadang-kadang itu tadi ya habit ke culture-nya ya. Ya, kita sudah masuk ke sana. Jadi memang di teori SOS ini kita bisa, kalau menurut saya kita bisa melihat perspektifnya dari berbagai tradisi gitu ya. Tadi sebetulnya udah mulai tuh ada perilaku, berarti kita sudah masuk ke psikologi. Begitu Mbak Maria tanya, bagus sih udah mulai masuk kita ke tradisi sosiokultural gitu. Tapi seneng lah, banyak perspektif berarti di sini. Begitu Mr. Atma. Oke, terima kasih Taina. Ada yang ingin bersuara tentang apa yang disampaikan Kak Maria Saya dari menanggapi dulu ya dari Bu Ina. Biarawati? Silakan. Tapi saya setuju dengan pendapat Bu Ina karena yang terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga saya, di kantor saya, itu memang tidak berani mengungkapkan karena sudah merupakan sebuah budaya bertahun-tahun, dan meskipun si biarawati ini melakukan kesalahan, kita selalu menganggapnya, memakluminya, dan udahlah, nggak usah diprotes. Bukannya kualat, tapi kita nggak mau punya masalah sama dia, gitu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun, gitu. Dan ya kita cuma berharap beliau ini bisa berubah, tapi kan namanya manusia nggak bisa berubah ya dalam sedetik ataupun dalam setahun gitu ya. Tapi ya udah kita mencoba, ya jeleknya adalah ya udah kita mencoba membiarkan aja gitu apa yang dia lakukan seperti tadi Mr. Atma bilang, meskipun ya yang dibiarkan itu nggak boleh sebenarnya gitu, karena kita ya itu tadi berkaca bahwa masih menghormati dia gitu. Begitu sih.
Begitu Mr. Atma. Ya jadi memang ya udah take it or leave it, udah gitu aja ujungnya. Jadi kayak toxic gitu ya. Nggak cuma karyawan aja ternyata ya. Karena sudah dikritik berkali-kali oleh Berkali-kali. bawahan, yang ada orang yang mengkritik itu pelan-pelan didepak lah. Ya iya itu berarti kan. Mm-mm. Itu berarti tergantung siapa yang kritik kayaknya. Bener gak sih? Betul, mulai dari orang yang punya jabatan pun juga akan didepak, sampai mulai tukang kebun pun juga akan didepak. Gitu. Berarti belajar lagi dia, makanya kamu pelajari Padahal dia itu. orang komunikasi loh Pak, Dia orang komunikasi padahal ya. LSPR. Oh, LSPR. Ya berarti dia punya power, interested. Punya power Ya. biasanya ya Pak. Ya, orang-orang yang punya power itu memang harus kamu bangun bangun komunikasinya yang benar-benar efektif. Interpersonal. Kalau enggak, dia akan nggak bisa terima, ya. Iya. Atau strategi lainnya, kamu melakukan apa yang kamu sebut dengan mungkin komunikasi manajemen konflik kali ya. Itu penting. Mungkin Jangan interpersonal berkonflik. kali ya Pak ya, secara Kenapa? pribadi. Interpersonal. Bisa nggak sih Pak? Ya, katanya tadi agak susah, otoritarian dia sekali. Iya. Ya. Tapi dia kalau misalkan dikasih makanan atau apa gitu, dia merasa tersanjung. Merasa diperhatikan. Teina juga kalau dikasih makanan merasa tersanjung tuh. Pasti. Itu namanya stimulus bukan sih, Pak? Stimulus, dikasih stimulus sehingga dia merasa berempati ya. Betul, stimulus itu, Pak. Oke, menarik sekali pembahasan soal biarawati, komunikasi yang tidak efektif yang dilakukan oleh seorang biarawati kepada bawahannya. Yang harus kalian lakukan adalah eh, memahami dalam tanda kutip teori komunikasi organisasi. Banyak teori yang bisa kamu pakai di situ, ada mungkin socio-culture tadi yang sampaikan Teine, atau teori SOS, Silent of Spiral. Itu, Mbak Maria. Ada lagi yang ingin bertanya atau kita masuk ke kelompok berikutnya, teori komunikasi digital? Siapa teori komunikasi digital? Silakan. Masuk ke kelompok berikutnya aja, Pak. Oke, silakan. Pak, Mas, izin share screen ya, Pak. silakan. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak, sudah. Ya Kak. Oke, silakan Mbak Fitri. Oh, silakan. Izin Mr. Rahma, saya mulai ya. Nah, suaranya kenapa itu suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Suaranya kenapa, Pak? Nggak kedengeran ya, Pak? Udah bisa. Putus-putus, Fit. Pending ya suara saya? Udah Oh, bagus. Udah benar. ya, dari kelompok 9, materinya teori penerapan komunikasi digital. Kak, di next aja. Kelompok 9, kita terdiri dari 4 orang. Saya dengan Fitri, ada Mala, ada Panji, sama Karosa. Langsung masuk ke definisi, apa sih komunikasi digital? Komunikasi digital, proses pertukaran informasi melalui media berbasis teknologi digital seperti internet, sosmed, aplikasi pesan instan, dan platform lainnya. Nah, ini kalau data yang kita ambil dari Hotsuite We Are Social Data Digital Indonesia 2025, di Indonesia ini dari Februari 2025 datanya kita ambil. Di Indonesia total populasi 285 juta. Dari 285 juta, pengguna ponsel tercatat 356 juta. Ini terlihat lebih banyak, mungkin dari satu people punya 2 atau 3 device.
Kemudian untuk pengguna internet ada 212 juta, dan untuk yang mempunyai akun sosial media ada 143 juta untuk penggunaan digital. Next, Kak. Nah, ini untuk urutan media sosial diambil dari sumber yang sama, dari Hotsuite, Data Digital Indonesia 2025. Top 3-nya yang pertama ada WhatsApp, ya. Jelas karena kita komunikasi pesan, udah nggak pakai SMS, jadi WhatsApp nomor 1. Kemudian nomor 2 ada Instagram, ketiga ada Facebook, dan yang keempatnya ada TikTok. Sebenarnya Instagram sama Facebook sama ya, dari perusahaan yang sama. Jadi bisa dibilang kalau ini kan dari data ya, tapi sebenarnya kalau dari menurut kelompok kami, TikTok nih bisa disebut nomor 3 ya. Karena kalau sekarang kalau apa-apa kita searching informasi, komunikasi apapun, info yang kita cari bisa lewat TikTok dulu. Kalau dulu YouTube, sekarang TikTok lebih cepat gitu. Next, Kak. Ya. Ini untuk slide selanjutnya dijelaskan sama Bang Panji ya. Oke ya, terima kasih Mbak Fitri ya. Ini untuk elemen utama komunikasi digital itu pertama ada pengirim pesan, itu bisa individu, kelompok atau organisasi. Nah, habis itu dia mengirimkan pesan kan ke penerima pesan. Individu, kelompok atau organisasi juga. Nah, yang dikirimkan itu berarti ada isi pesan. Ada isi pesan bisa berupa teks, gambar, video atau suara. Nah, isi pesan itu dikirimkan melalui media. Medianya itu ya tadi yang digital komunikasi ini. Ada WhatsApp, Instagram, Zoom, dan lain-lain. Nah, setelah itu bisa ada umpan balik. Umpan balik itu respons dari penerima pesan, bisa langsung real time atau tertunda, dan respon dari penerima juga tadi habis direspon dari penerima pesan bisa direspon lagi oleh pengirim pesan. Kemarin kita belajar ini di filsafat ya, ada encoder dan decoder ya. Nah, ini sama nih pengirim pesan dan penerima pesan. Nah, ini, tapi medianya lewat komunikasi digital. Next ya. Untuk teori komunikasi digital ini dibagi richness, kekayaan media. Dikembangkan oleh Richard L. Duff. Yang paling kaya itu tingkat kekayaannya itu tatap muka langsung atau video call. Nah, ini kita bisa langsung melihat orangnya secara langsung, bisa langsung responsnya tuh dikasih tanpa ada jeda juga. Nah, ini bisa dibilang tuh sangat kaya. Nah, setelah itu tiketnya kaya, ini telepon langsung atau Zoom meeting atau Gmeet. Jadi kalau telepon langsung kan tidak lihat mukanya ya. Jadi apa yang jadi respons tuh kita juga hanya dari suaranya, tidak melihat mukanya. Jadi kan mimiknya jadi, kurang terlihat. Jadi ini yang turun di bawahnya sangat kaya, yaitu kaya. Habis itu sedang, email atau chat. Nah, ini chat kan bisa secara cepat juga ya kita, tapi melalui ketikan. Nah, ini kita bisa masukkan ke sedang. Dan ada sederhana, memo, surat, laporan tertulis, itu ya kita bisa menulisnya gitu kan. Ada surat, itu sederhana. Nah, yang terakhir itu sangat sederhana, poster pengumuman umum. Nah, ini ya karena kita hanya melihatnya saja kali ya, tidak bisa responnya itu jadi lewat media lain gitu. Oke, next ya. Ini akan disampaikan oleh Pemasari ya. Thank you. Baik, terima kasih Kak Panji. Saya akan menerangkan tentang uses and gratification theory. Teori ini menjelaskan bahwa pengguna media itu aktif. Mereka menggunakan media sesuai kebutuhannya. Misalnya, saat seseorang menonton video dari TikTok, mencari inspirasi, gerak, itu berarti dia sedang mencari informasi. Kalau seseorang sering upload video, dance untuk mengekspresikan diri atau bentuk identitas pribadi. Kalau seperti upload foto untuk personal branding, seperti itu.
Lalu yang kedua, teori next dulu, Kak. Ya. Lalu yang kedua itu teori interaktivitas. Ini menggambarkan bagaimana komunikasi di era digital menjadi dua arah. Sekarang pengguna bisa langsung berinteraksi, memberi komentar, bahkan mengatur konten yang mereka konsumsi. Contohnya ketika seseorang menulis komentar di video YouTube dan kreatornya langsung membalas. Di situ ada responsivitas. Ketika kita memilih mau nonton video atau Netflix, itu adalah bentuk kontrol pengguna. Dan saat ada dialog di kolom komentar atau siaran live, itu menunjukkan pertukaran dua arah. Seperti itu, next, Kak. Lalu ini teori konvergensi media oleh Henry Janskin. Konvergensi ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana industri konten dan perilaku pengguna saling menyatu. Misalnya, satu film dipromosikan lewat trailer video di YouTube dan dibahas di TikTok, lalu direview di Instagram, seperti itu. Satu cerita bisa muncul di berbagai bentuk, film, artikel, bahkan konten pendek, karena pengguna aktif yang menyebarkannya. Seperti itu, Kak. Dilanjut oleh Kak Caca. Oke, terima kasih. Oke, dari teori-teori yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman saya, ternyata ada dampak komunikasi digital secara positif dan negatif. Jadi positifnya itu mempercepat komunikasi, memperluas jangkauan, juga mempermudah kolaborasi. Negatifnya mungkin misinformasi, bisa juga kecanduan media sosial, berkurangnya komunikasi tatap muka. Mungkin tadi kita juga sempat bahas ya teori hening itu ya, mungkin itu bisa dijadikan salah satu dampak komunikasi secara negatifnya. Jadi di era digital saat ini komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, karena cukup dengan sentuhan satu layar aja pesan dapat mencakau ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan itu, komunikasi digital juga membawa konsekuensi yang perlu kita sadari sama-sama dari dampak positif dan negatifnya. Oke, ini ada sedikit tren terupdate untuk di digital penerapan komunikasi. Kita lihat sekarang banyak komunikasi-komunikasi secara digital menggunakan AI atau chatbot gitu ya. Di dalam AI dan chatbot ini sebenarnya adalah komunikasi bisnis tren terbaru di mana penggunaan AI dan chatbot ini untuk layanan pelanggan yang otomatis cepat, personal, dan efisien menjadi keduanya sebagai alat utama dan dalam strategi komunikasi bisnis modern. Kemudian juga ada augmented reality atau kita singkat dengan AR dan virtual reality VR. Untuk ini biasanya lebih ke apa ya, pengalaman komunikasi yang lebih imersif gitu. Jadi menambah AR ini fungsinya untuk menambahkan elemen digital ke dunia nyata, sedangkan VR sendiri menciptakan lingkungan virtual sepenuhnya. Keduanya ini bisa membuat komunikasi lebih interaktif dan imersif, meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pesan. Lalu, komunikasi lintas platform dan integrasi data. Komunikasi lintas platform ini menghubungkan berbagai media digital, sedangkan integrasi data menyatukan informasi agar komunikasi lebih konsisten dan efektif. Lalu kemudian ada juga nih tren terupdate yang kita bisa bilang namanya CGI. CGI ini adalah Computer Generated Imagery. Mirip-mirip sama AI, tapi tidak secara langsung termasuk kategori AI, karena AI kan sering digunakan dalam proses CAG modern ini. Biasanya materi ini biasanya digunakan untuk menciptakan gambar, animasi, atau efek visual yang sulit atau tidak dibuat secara nyata. Teknologi ini banyak dipakai di berbagai bidang kreatif dan industri. Contohnya film, iklan, televisi, video game, iklan produk, 3D arsitektur, dan lain-lain. Di sini kita ada sedikit contoh AI. Kerjaan dia gak bisa diganti AI. Tungguin aja bentar lagi juga bisa lah. Ini lihat dong, kayak bener kan? Animator, fotografer, videografer, akuntan, editor legal, guru, copywriter, terus penyanyi juga semua. Sebagian udah digantikan AI.
Sebenarnya kalian gak usah takut. Kamu bisa kok belajar bareng aku. Yuk, belajar bersama. Kemudian ada contoh lagi sebagai gambaran AI ini yang kita tadi bilang sering dipakai Di era digital yang terus berkembang, berbagai kegiatan inovasi teknologi perikanan pun dan lain turut sebagainya. bertransformasi, termasuk dalam sistem transaksi keuangan. Salah satu teknologi yang kini semakin populer digunakan adalah Near Field Communication atau NFC. NFC adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan dua perangkat bertukar data hanya dalam jarak kurang dari 4 cm. Teknologi NFC sering digunakan dalam sistem pembayaran nirsentuh, seperti inovasi Kristap yang memanfaatkan NFC untuk memproses transaksi hanya dalam waktu 0,3 detik. Saatnya berikan pengalaman transaksi yang cepat untuk pengguna Anda melalui Kristap dengan teknologi NFC bersama Artajasa. Oke, ini contoh CGI. Oh. Oke. Ini juga sebenarnya ada update juga itu ya, bagaimana komunikasi melalui salah satu financial banking gitu ya. Kita menemukan satu news update dari Bank BCA yang mereka mengeluarkan komunikasi untuk finansialnya mereka, transaksi melalui smartwatch gitu. Kalau kemarin pakai smartphone, mereka per Oktober atau November ini, menurut siliputan.com ini mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan layanan My BCA yang bisa diakses melalui perangkat smartwatch. Dan fitur-fiturnya ini bisa meliputi cek saldo, mutasi, rekening, dan lain sebagainya. Oke, selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih. Mungkin kalau ada mau diskusi, dipersilahkan. Menarik ya. Apa Iya. maksudnya? Selesai tanpa pernah dimulai. Eh, ada pesan di sini. Entah pesannya untuk siapa ini. Buat semuanya Pak yang sedang mengalami. Oh, buat semua yang sedang mengalami. Menarik memang. Eh, Komunikasi media digital kira-kira seperti itu ya. Ya, betul, Pak. Sebenarnya inti dari komunikasi media digital itu sebenarnya jangkauan internet mungkin ya. Semuanya terbantahkan ketika operasinya komunikasi digital itu tidak ada perangkat internet. Mau itu AI, mau itu konvergensi, mau itu apa media sosial. Kalau jaringan itu nggak ada, mungkin di daerah-daerah tertentu komunikasi digital ini nggak bisa masuk ya. Nggak bisa diterima dengan baik. Tapi di era konvergensi media ya, ini bagian dari komunikasi media, komunikasi digital ini. Sekarang orang sudah memainkan peran masing-masing. Saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa S2, mahasiswa S1 pula, saya sampaikan bahwa di era konvergensi, di era komunikasi media digital ini, layaknya kalian harus menjadi pemain. Ya, tidak hanya scrolling, tidak hanya stalking, ya, tidak hanya kepo-kepo. Karena di era sekarang digital itu benar-benar bisa menghasilkan cuan, benar-benar bisa menghasilkan uang yang banyak. Ya. Ada salah satu mahasiswa saya di Untar ya, umurnya masih 20 tahun, 21 lah mungkin, semester 3 kok. Tapi dari digitalnya, dari media sosialnya, ya, dia bisa menghasilkan hingga 20 hingga 30 juta. Kalau saya lihat TikToknya cuma gitu-gitu aja, tapi endorse-nya banyak karena dia punya follower yang banyak ya, punya like yang bagus ya, sehingga mungkin orang atau pengiklan ingin menyampaikan apa memasang iklan di di media sosialnya. Semudah itu. Dulu di era media konvensional ya, saya pernah merasakan bagaimana orang memasang iklan di Kompas itu harus antri.
ya, harus antri 3 hari kemudian baru bisa tayang, seminggu kemudian baru bisa tayang. Sekarang orang memilih tidak ke media-media konvensional, tetapi ke media-media digital. Ya, kenapa saya bilang kalian harus menjadi pemain? Karena ini adalah peluang untuk kalian. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika kalian main di ranah media sosial, jangan baper. Ya, ketika bagus kalian dicela dengan baik, dicela dengan baik. Ketika tampilan kalian jelek, dimaki-maki juga dengan baik, dengan bahasa-bahasa netizen yang terhormat. Ya, makanya saya bilang, jangan baper. Apa yang disampaikan netizen, ya udah masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan kemudian jadi pikiran. Tapi ada, ya, ini pengalaman orang. Ada orang yang kemudian main media sosial, mencari cuan di media sosial, ya. Kemudian dia jadi baper, jadi trauma. Ya. Karena apa? Karena serangan netizen itu maha dahsyat. Nggak cuma stalking di akun media sosial kamu biasanya, tapi di keluarganya, di anaknya, dan diserang kemana-mana itu. Ya. Saya adalah salah satu pemain di media sosial. Ya. Pernah saya eh, mengupload berita, tentang misalnya Persib juara BRI League 1. Ya. Karena akun media sosial saya adalah akun media Jakarta, kalian pernah tahulah pasti info-info itu. Saya adalah salah satu pemain info-info itu. Memainkan di Instastory, ya, Persib juara Liga 1. Itu diserang sama orang seJakarta, sama orang seJack mania. Ya. Padahal itu adalah fakta. Ya. Itu adalah berita dan informasi yang berdasarkan fakta. Tapi nggak terima karena saya memakai akun misalnya JKT Info misalnya. Nggak, ini media Jakarta. Nah, inilah perlunya orang memiliki kedewasaan, ya, dalam melakukan komunikasi di media di era digital ini. Ini penting. Lagi-lagi saya bilang ini penting, apalagi AI. AI tiba-tiba saya bisa foto dengan misalnya eh, artis terkenal misalnya, padahal cuma AI, ya, dan orang percaya. Jadi lucu-lucuan. Jadi jangan menganggap serius ketika kalian sudah berselancar di media sosial, ya, karena banyak penipuan, banyak akun-akun bodong, banyak informasi yang kemudian menghasilkan sebuah hoax, ya. Harus melakukan cek ulang lah paling enggak, ya, ketika informasi itu didapat dari media sosial. Jangan kebawa emosi. Makanya saya bilang tadi jangan baper deh kalau main di ranah ini, di komunikasi media digital ini. Boleh kita main, boleh, ya. Perangkatnya cuma satu, internet. Kalau nggak ada internet, kelar ini. Sebenarnya ini bagian dari kelemahan komunikasi media digital, ya. Internet aja. Ya, ya, kadangan ya saya sampaikan tadi, komunikasinya jadi komunikasi semu karena kita main handphone, yang jauh terasa lebih dekat, yang dekat terasa lebih jauh, ya kayak gitu. Bahasa-bahasa itu muncul. Ada karena bahasa-bahasa di media digital itu kadang suka berbeda. Kadang kita jawab oke aja, orang udah, ini apa sih? Serius nggak? Begitu kayak gitu, ya. Ada pertanyaan untuk kelompok ini, komunikasi media digital? Any question for me and or your friend? Di kelas kita ini ada beberapa influencer kok, Pak. Oh, ada influencer juga. Mana influencernya? Iya. Coba. Mas Panji Tahu influencer apa saya nih? si Joe itu, terus di grup ini kalau nggak salah, kalau pernah saya ngelihat stalker namanya itu si Nilam ini juga kayaknya BA juga kayaknya nih Pak, di Oh, grup ini. Nilam. Di grup ini mohon maaf nggak ada Nilam. Oh, nggak ada Nilam. Bang Jo Mungkin yang influencer. influencer Mala kali Pak. Mala Nah, influencer. si Mala, ya betul. Pemala Sari. Mana malanya? Itu yang tadi Pak. Mala kemana ya? Malah tampil. Enggak, Coba bukan influencer. silakan bercerita soal pengalaman Anda melakukan atau memulai komunikasi media digitalnya kayak apa?
ini lebih penting daripada teori yang harus kita pelajari sebenarnya. Pengalaman-pengalaman sebagai konten kreator, selebgram, atau TikTokers, silakan. Malah. Iya, Pak. Paling membuat konten aja sih untuk itu kita harus punya ide kreatif dan lain-lain kayak gitu, Pak. Harus punya ide kreatif. Tapi saya lihat informasi berita sampah apapun ya di Jadi, media sosial tuh kemudian view-nya banyak. Aneh juga saya. iya. Sampah aja, apa ini berita kok bisa jadi view-nya jadi viral misalnya. Yang seperti Nggak itu kan lebih menarik, Pak, untuk orang-orang Indonesia ya. bahaya Kurang nih orang mungkin Indonesia berarti. Bener, yang kurang positifnya hiburan. malah di skip gitu. Oh, Pak, berita-berita. tapi kadang kalau menurut saya, Pak, Hmm. netizen kadang bermanfaat juga tau, Pak. Misalnya ada berita gitu ya. Kalau netizen gak viralin, banyak misalnya yang berkepentingan itu nggak bergerak, kayak kepolisian. Tapi kalau udah viral masuk podcast, akhirnya ditanganin. Jadi sebenarnya netizen ada plus minusnya juga sih, Pak. Iya. Tapi kadang-kadang netizen muka dua. Misalnya gimana ya? Minggu ini dia jadi haters, nanti ada apa jadi lovers, kayak gitu sih. Netizen tuh Tergantung hiburan ombak ya. sebenarnya sih. Di sosial media tuh netizen hiburan buat kita yang suka scrolling. Kalau saya Pak Atma sangat terbantu sekali ya dengan perubahan digital ini, apalagi di bidang usaha ya, bisnis. Saya punya ya usaha kecil ya, tadinya saya dari Tanah Abang, saya jadi nggak buka di Tanah Abang karena operasional dari Bandung ke Jakarta yang lumayan besar gitu. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa saya digiring untuk ke digital jualannya gitu. Karena kalau kita masih offline itu udah tertinggal banget, dan saya belajar banyak tentang digital itu dari pertama dari e-commerce, kita harus tampilan toko seperti apa, muncul TikTok kita harus konten sehari 3 kali kayak minum obat gitu, belum iklan gitu. Jadi sangat terasa banget lah gitu perubahan dari yang digital ini. Makanya saya kuliah di sini itu supaya wawasan saya lebih luas lagi dalam keilmuannya gitu, karena digiring banget lah untuk ke digital gitu. Yang tadinya HP Android sekarang harus iPhone gitu karena untuk support jualan gitu ya. Saya aja pemiliknya HP-nya Android, tapi konten kreator harus punya iPhone karena untuk kualitas. Begitu juga dengan live, si algoritma itu terbacanya karena HP-nya juga mendukung gitu. Jadi pas saya harus beralih online itu modal juga terkuras karena lighting kayak gitu. Jadi kalau misalnya enggak konten itu enggak naik gitu. Terus kalau kontennya monoton nggak naik juga gitu. Yang jualan juga ya digiring harus digital untuk saat ini gitu. Dan musiknya juga kita jualan kerudung masa musiknya jedag-jedug gitu. Tapi itu digiring gitu oleh sistem, oleh TikToknya sendiri gitu. Nggak bisa kalau misalnya saya bikin konten ya jualannya kerudung, meskipun jualan kerudung itu si musik itu juga harus ngikutin gitu. Nggak bisa ngikutin Arabian apa gitu, nggak bisa. Harus sesuai dengan digital. Jadi harus sesuai dengan yang viral sekarang gitu. Oke, terima kasih. Jadi harus jadi komunikasi media digital ini sangat berperan penting ya, Bu. Eh, Bu Siti Hajar ya dalam membangun usaha Betul. bisnisnya gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Iya betul. Jadi nggak jauh lagi harus ke Tanah Abang ya. Dari Bandung udah online aja orang sudah Iya order. betul. Ya, itu memang salah satu bagian dari kemudahan dari Order. komunikasi digital. Kita dipermudah dibanjakan oleh jaringan internet yang sebenarnya nggak terlalu tinggi di Indonesia. Jaringan internetnya masih 5G. Kalau di Jepang udah sampai 8G segala macam ya, 8G, 9G bahkan.
Tapi tetap aja orang Oh, Indonesia gitu. tetap memakai ini salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Eh, ada Mbak Hana Ayuwijaya ya. Kalau kita kaitkan komunikasi digital ini dengan teori SMCR, bisa nggak? Teori SMCR ini teori lama banget ini. Ya, Teh Ine ya. Saya baru dengar lagi itu semacam teori Ya, eh, pesan dan menerima pesan ya. Mungkin tahun berapa ini SMCR? Silakan Teh Ine. oke. SMCR itu eh, sebetulnya memang teori klasik juga ya. Iya, Kalau menurut klasik. saya itu bagian proses komunikasi seperti halnya kita teori atau paradigma Laswell bilangnya. Heeh. Kalau SMCR itu gitu. Ya Tapi bisa boleh aja. ya sedikit tentang teori komunikasi digital dalam kelompok ini, Misalnya Atma ya. Hmm. Kalau menurut saya ketika saya baca-baca memang belum ada seperti apa ya, teori komunikasi digital itu belum ada, menurut saya belum ada gitu loh. Jadi kayak belum ada teori tunggal seperti uses and gratification yang besar-besarnya ya, agenda setting itu belum ada. Hanya sekarang itu lebih disesuaikan lagi gitu loh. Jadi banyak kajian atau paradigma baru yang balik lagi kita ke teori klasik. Jadi kayak sekarang agenda setting itu yang sedang saya baca itu sekarang berkembang menjadi network agenda setting gitu. Karena kita agenda settingnya sudah mulai itu dalam algoritma kayak gitu. Lalu uses and gratification kalau tidak salah sudah berkembang lagi menjadi digital uses and gratification. Jadi tetap si teori klasik itu ke bawah terus gitu beberapa ya teori tunggalnya. Jadi kalau yang dinamakan teori komunikasi digital saya belum nemu gitu ya. Hanya tadi ada konvergensi teori itu Ya. memang ada biarpun bukan teori besar ya kalau menurut saya. Tapi menarik lah. Jadi tetap kita tidak bisa menghilangkan teori-teori klasik sebetulnya, tapi Ya. mereka justru lebih berkembang. Jadi kayak penerapannya sekarang kayak agenda setting jadi network agenda setting. Begitu Pak Akmal. Jadi teori konvergensi itu menggabungkan ya, menggabungkan Iya, operasional media ya, pesan media yang disampaikan tidak hanya dilakukan oleh satu channel atau saluran media aja, tapi ya itu berkembang. masih relate. Kalau itu memang ada yang namanya teori konvergensi media. Tapi kalau saya hanya koreksi saja, kalau misalnya dibilang apakah teori komunikasi digital ada, menurut saya belum ada ya. Tapi eh, justru masih balik lagi ke teori klasiknya, hanya berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan sekarang zamannya algoritma, seperti yang tadi saya bilang bahwa agenda setting sudah berubah menjadi network agenda setting. Lalu usage and gratification itu sudah mulai berubah. Jadi kita sudah merubah lagi dari Teori klasik menuju ke ke komunikasi kontemporer sebetulnya. Seperti yang saya dapat sekarang ya. ini gitu. Teorinya udah teori kontemporer, komunikasinya sudah mulai komunikasi kontemporer, riset-risetnya juga sudah kita mulai pakai riset kualitatif, kuantitatif, tapi sudah mulai bergeser ke kontemporer. Gitu, Mr. Ratmo. Oke. Mungkin nanti di kelas ini akan menemukan teori-teori baru ya, teori komunikasi yang baru, pengembangan dari teori-teori klasik seperti yang Teh Ine sampaikan ya. Ya, mungkin nanti ada teori apa ya, digital apa gitu dari kelas ini ya. Oke, terima kasih Teh Ina. Terima kasih Bu Ina. Ada pertanyaan untuk kelompok ini, teman-teman? Baru yang muncul adalah duit tunggal. Apakah tentang duit tunggal dapat diterima atau tidak? Kita akan belajar misalnya mengenai pandangan ateisme. Oh, ini suaranya terkontaminasi atau Agak bergaung ya atau gimana ya? silakan Mbak Alina Bur ingin menyampaikan apa? Mbak Alina? Tadi menindaklanjuti pernyataannya Ibu Ina,
bisa nggak sih, maksudnya teori consumer decision journey-nya McKinsey itu termasuk juga dalam digital, karena seperti yang kita tahu kan kalau kita lihat digital journey itu kan sebenarnya kan secara flow-nya jelas gitu ya, ada impression-nya, kemudian reach, terus click through rate-nya gimana, habis itu ada cost per kliknya gitu. Sebenarnya kan landing page view-nya mereka kan memang udah ada pakemnya gitu kan. Nah, apakah sebenarnya teori komunikasinya bisa dipakai itu hanya saja mungkin bahasanya lebih ke bahasa digital gitu. Tadi kan dibilang kan belum ada teori pakem gitu ya. Tapi kalau yang saya sebagai kebetulan kita punya usaha untuk jualan produk digital worldwide. Jadi Mm-mm. di mana kita kan pastikan harus memakai platform sosial media kayak Facebook, terutama Facebook, Instagram ya, karena mereka algoritmanya kan sudah jelas. Nah, ketika kita memasang eh, komunikasi di media-media tersebut, itu kan kita kan akan menyamakan profil mana aja sih yang kira-kira mau kita eh, Dasar. segmenkan lah gitu untuk Mm-mm. produk kita yang ini. Nah, pada saat yang bersamaan sebenarnya kita kan melihat flow-nya atau journey-nya itu kan sebenarnya sama kalau menurut saya ya. Hanya Mm. mungkin ketika kita dulu menggunakan media yang konvensional Mm. itu kalau dulu kan majalah gitu seperti itu kan kita ngelihatnya kan ada desire untuk dibaca nggak sih sama orang gitu kan. Terus Ya. udah gitu kita initial dulu nih consolidation-nya nih modelnya siapa yang kita pakai, terus ibaratnya kalau segmennya kemana dulu kan kita taruh di media-medianya di mana contohnya kalau mau segmennya perempuan muda kita taruh di gadis misalnya seperti Mm. itu. Kemudian terus tuh perjalanannya sampai ke kita post sampai ke loyalty loop-nya keluar gitu. Nah, sebenarnya Mm. kalau menurut aku di media sekarang kita juga melakukan hal yang sama sih di digitalnya. Mm. Hanya mungkin judulnya clickbait Ya, betul. seperti itu gitu. Kalau menurut aku ya, kayaknya sih sebenarnya similar hanya eh, yang membedakan adalah kata-katanya gitu kali ya, karena disesuaikan dengan digital itu sendiri. Hmm. Jadi digital journal itu bagian dari perjalanan komunikasi lah ya di Iya, media sosial mungkin gitu ya. betul, Karena terlihat impressionnya, terlihat eh, view-nya begitu ya. Dan betul. era Dan kita sekarang kan memang seperti itu. betul, dan kita kan menyamakan profil itu kan sebenarnya mirroring gitu ya. Mm. Misalnya iklan Mm. mana sih yang udah pernah keluar dan oke untuk produk itu nanti kan kita kan akan membuat kesamaan profil Mm. untuk kita lari ke Mm. profil-profil itu agar dia mau klik produk kita kan seperti itu Oke, kan. oke. Oke, menarik sekali, Ibu Alina. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gimana sih kemudian orang-orang iklan ya, Teine, advertising memandang efektivitas dari eh, media digital ini untuk beriklan ya. Karena nggak ada angka yang pasti ya. Tiba-tiba selebgram memasang angka untuk memasang iklan di media sosialnya harganya ratusan juta. Ini kalau di media konvensional seperti TV ya, kan itu bisa dilihat dari rating, share, atau ada namanya apa ya, eh, indikator harga. Apa itu namanya kalau di media konvensional kayak TV ya. Nah, kalau di media sosial di era digital sekarang ada nggak ya patokan khusus kelompok ini atau harga khusus yang menyamaratakan harga dengan media sosial atau selebgram yang lain? Ada nggak? Pernah dengar itu nggak? Google Ads apa istilahnya? Google Ads, iya. Ah, Google Ads. ada nggak? Silakan. Izin Apa jawab, Bu? Pak. Ya, silakan. Izin jawab. Kebetulan tadi saya lihat itu untuk pembahasan marketing ya ada namanya CPM, cost per mile. Jadi untuk cost-nya itu per 1.000 views itu Hmm. diperhatikan. Jadi misalnya nanti
orang influencer ini biasanya views-nya tuh ada 1 juta gitu ya. Berarti kan Mm-mm. berarti 1000 ya, kan Mm-mm. 1000 mile ya. Nah itu nanti ada eh, kelas-kelasnya gitu. Misalnya tadi kalau yang murah itu cost per mile itu bisa kurang dari Rp5.000 per 1000 tayang gitu. Nah itu berarti influencer itu bisa dikatakan masih murah gitu. Nah itu nanti bisa dilihat dari views yang tayangannya dia seperti apa gitu. Jadi misalnya beberapa tayangan terakhir, berarti rata-ratanya itu 100.000 tayang. Nah itu nanti CPM-nya bisa didapat gitu dari harganya itu. Oke. Ya, berbeda kalau di TV konvensional kan kita pernah mendengar rating share berdasarkan Nielsen, ya pernah dengar nggak? Iya, Itu Pak. yang kemudian merubah angka pemasang iklan untuk memasang eh, di program tertentu. Nah, gitu ya. Ada yang namanya Nielsen. Pernah dengar itu ya, Nielsen? Kalau Pernah. orang-orang TV itu pasti tahu ada rating share berdasarkan Nielsen. Nah, kalau di media digital, menurut kalian, apakah pernah ada seperti itu ya? Ya, Rating share Aku berdasarkan apa? Impression? mungkin kalau di media digital kita ada yang namanya apa sih? Kayak call spesialis gitu loh, Pak. Aku bantu jawab, Pak. Jadi Silakan. kalau buat sebuah produk itu mungkin gini kali ya. Kalau misalnya tadi kan ada CPM ya, cost per mile, terus ada CPC, cost per klik gitu ya. Memang kalau secara digital, karena trennya ini sebenarnya digital itu tuh lebih luasnya ke branding gitu Pak. Branding, awareness, produk segala macam. Nah, karena sekarang bermunculan e-commerce, mungkin produk-produk yang kalau misalnya zaman dulu bisa ngelihat dari Nielsen gitu ya, rating segala macam, eh, si apa ya, pemilik dari produk atau brand tersebut bisa mengetahui dari penjualan yang berkaitan dengan di e-commerce gitu. Jadi eh, berapa banyak sih saya ngeluarin uang misalnya pemakaian influencer gitu ya. Kita bisa ngelihat secara reportnya mungkin em, views-nya berapa banyak dengan average orang berkomen, engagementnya berapa, terus dia visit ke salah satu e-commerce-nya, kalau memang tujuannya misalnya ke leads, apa namanya, penjualan, itu bisa dilihat dari situ. Cuman memang kalau secara di digital, saya belum belum menemukan yang pasti gitu ya. Tapi kalau misalnya secara branding, eh, sama awareness itu kita bisa ngelihat gitu dari secara cost per views-nya segala macam. Kalau pengalaman saya semuanya akan balik ke CPA sih. Hanya nanti CPA itu dilihat dari advertisement placement-nya berapa, kemudian nanti kita bagi per lead dan per kalau di kita kan jadi dari clickbait sampai dia membeli. Jadi CPA-nya itu tetap dari berapa cost yang kita tanam di ads, kemudian berapa produk yang terjual. Ya, Tetap betul. seperti itu pembagiannya. Hanya kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana eh, apa ya hubungannya dengan para influencer. Kalau kita lihat kemarin sebenarnya belum ada aturan. Hanya influencer-influencer itu mereka baliknya memang betul ke branding. Karena itu sekarang peran influencer sudah mulai diturunkan dan digantikan dengan klip-klip. Jadi justru yang dijual adalah potongan-potongan klip itu nanti dijual ke ibaratnya ke penjual gitu. Nanti penjual itu jadinya membelinya sekarang kayak membeli video gitu, clipping video untuk mereka bisa pakai di advertisement-advertisement mereka terutama di TikTok. Tapi kalau untuk Facebook sama Instagram, karena ketentuannya mereka berbeda, jadi mereka tetap pakai eh, maksudnya pakai regulation yang lama di mana memang pakai Google Ads, baliknya ke situ. Oke, tetap menjadi hal yang menarik beriklan di media digital. Silakan Mungkin Pak bantu jawab, Juari. Mr. Atma. Silakan Pak Bantu Peter, jawab. Pak Eh, Juari.
Saya dulu atau Pak Peter dulu? Silakan Pak Yori. Ya, ini dari view influencer karena saya meskipun tidak laris banget, saya kadang-kadang Iya, iya, iya. dengan subscriber sedikit banyak yang menitip barang. Jadi kalau tadi di TV, radio ada AC Nielsen betul. Jadi kita tahu sebuah program ditonton berapa atau rating share ya di berapa. Dalam sebuah keluarga menonton TV ada berapa orang itu kalau pakai AC Nielsen ya. Tapi kalau dari sosial media kita eh, klien beriklan itu kita berikan insight karena tiap misalnya di IG ya ada yang titip produk di IG gitu, nanti jelas tayangannya berapa, sorry, ya gitulah pokoknya. Ada berapa kali dilihat orang, berapa kali diklik, itu detailnya ada. Jadi KPI yang diminta oleh pemasang iklan itu bisa kita berikan karena di situ detail ada. Berapa total interaksi, ini misalnya ada satu produk yang interaksinya 42.000 kali interaksi, arti dia mengeklik iklan yang saya pasarkan di IG saya misalnya begitu. Ini detailnya ada. Jadi menurut saya beriklan di sosial media itu lebih fair, lebih sportif dan lebih demokratis ya. Karena kalau kita beriklan di radio, saya juga punya radio, itu eh, KPI-nya berapa orang yang dengerin, berapa orang yang membeli produk itu tidak semudah kalau misalnya orang beriklan di sosial media. Jadi jauh lebih demokratis, jauh lebih fair, baik terhadap pemasang maupun pengiklannya atau pemasang iklan dan influencer atau KOL-nya. Kira-kira itu, Pak. Oke, menarik. Tetap menjadi hal yang baru lah di era sekarang ya. Orang mulai bermain. Tapi kalau dulu kemudian stasiun TV cuma 8 ya, sekarang media sosial jutaan media sosial semua eh, beriklan. Jadi pandai efektivitasnya sebenarnya masih diragukan juga beriklan di media sosial seperti itu ya. Kalau cuma ngelihat view, yang view juga belum tentu beli. Ada juga yang view kadang cuma lihat-lihat aja ya, karena banyak yang stalking, banyak yang eh, apa scrolling scrolling aja biasanya kayak gitu ya, dan tidak menjadi pembeli yang efektif ya, penerima iklan yang efektif ya, seperti itu ya. Masih perlu dikaji, masih perlu diuji komunikasi media digital. Taina, ada yang mau disampaikan terkait komunikasi media digital? Iya, sebenarnya saya awam juga ya kalau misalnya tadi kata Mister A, bagaimana sih perhitungan apa, terutama influencer ya. Tapi beberapa staff saya sama apa mahasiswa itu terkadang memang lumayan juga penghasilannya sampai ada apa yang 3 juta atau beberapa ratus ribu gitu. Saya akhirnya nanya juga, ternyata kalau menurut mereka katanya itu berdasarkan engagement. Biarpun saya nggak tahu nih, Mister Ratna, apakah betul atau tidak. Jadi seperti apa ya perhitungannya saya nggak tahu. Jadi tetap ke area engagement, tadi ada yang menyebut tidak ya. Jadi seperti apa pengukuran likes ya, itu share itu ternyata berpengaruh untuk pendapatan mereka. Tapi kalau caranya saya nggak ngerti juga, menghitungnya sampai keluar nominal itu saya nggak paham juga itu. Itu Mister Ratna. Iya, nggak ada angka khusus gitu ya untuk Iya, saya nggak paham juga ya. Kecuali ini mungkin beberapa di sini yang tadi Mbak siapa tadi ya. Mungkin pelaku itu bisa paham kok bisa keluar nominal sekian gitu loh. Bisa, memang bisa dihitung, Bu. Oh gitu ya. Bagaimana Contohnya, itu, Mas contoh Yori? simpelnya begini, misalnya Bu Ine mempunyai produk, katakan baju anak-anak. Lalu Bu Ine menginginkan misalnya saya untuk memasarkan itu. Bu Ine memasarkan produknya itu di misalnya Tokopedia. Lalu linknya diberi ke saya. Hanya kepada saya linknya ini misalnya. Lalu link ini saya pasarkan. Maka otomatis akan tergenerate. Kalau yang membeli itu dari link yang Ibu berikan kepada saya, berarti efektivitas saya bisa diukur. Contoh sederhananya seperti itu. Misalnya Berarti Mr. itu Atma punya affiliate ya. produk. Iya, karena Berarti ini dia kan Oh iya, bukan, affiliate ya ya. berarti afiliator kan, bukan selebgram. Karena kalau selebgram kan mereka dibayarnya ada yang upfront Sebelum melakukan berdasarkan memang penjualan.
Iya, betul. Kan begini, Adanya ada branding, produk yang ingin diperkenalkan, ada produk yang ingin dijual. betul. Kita tinggal memilih. Bisa jadi yang produk yang ingin dijual lagi itu namanya afiliator, bisa, atau memang selebgram kita bayar untuk memperkenalkan produk kita sehingga awareness-nya bertambah gitu. Tinggal pilihannya kan memilih KOL berarti membuat terkenal atau afiliator yang mereka membantu kita jualan seperti di TikTok yang dikenal dengan jualan online keranjang kuningnya itu kan. Iya, mungkin tadi pertanyaan Bu Ina, kenapa selebgram bisa keluar dengan rate apa ya, price-nya mereka segitu mahalnya gitu ya Bu, maksudnya ya. Iya, Iya, luar biasa ya. Followers, indikatornya followers, belum jelas ya. Karena followersnya, ya kebetulan saya juga beberapa kali ngurusin followersnya itu follower sama kalau live itu udah nyampe di angka berapa kak gitu. Saya pernah mau kolaborasi dengan TikTokers itu mereka itu sekali live itu sejam itu yang followersnya udah banyak itu hampir 10 juta. Itu bukan artis ya, bukan selebgram, cuman followersnya yang banyak gitu. Jadi ya saya mundur dulu. Terus sekali upload video itu juga apa mah ada yang itu yang TikTokers yang orang Garut itu yang ngomongnya sangat Sunda banget itu sekali upload konten itu 1 juta satu video satu produk belum lagi ya saya ini kebetulan berkecimpung di ini itu kalau TikTok pertama itu ngebangun toko aja hampir 30 juta untuk ngiklannya saja. Itu secara apa organik gitu. Jadi emang followers itu sangat membantu apalagi yang udah centang biru gitu. Aku boleh izin tambahin ya, karena Sure. menurut saya mungkin peralihan dari konvensional ke digital itu kan sudden, bisa dibilang seperti itu. Karena pada saat kita COVID, kemudian bagaimana sih ini sekarang untuk mempromotingkan, kita akhirnya shifting pelan-pelan ke digital. Sementara di konvensional kita mengenal CPA per acquisition itu memang em, pengeluaran untuk satu ibaratnya advertisement produk itu kan besar dan itu Ya. digabung biasanya dengan sales per acquisition. Jadi mereka biasanya menghitungnya berapa sih kalau dulu kita masih ada TV Tron, kemudian kita taruhnya di jalan besar, di Ya. mall, kemudian kita bikin event di mall, kemudian ada sales-sales yang menjualkan, itu kan memang cost per acquisitionnya tinggi. Kemudian ketika kita pindah ke digital, sebenarnya pada saat awal ketika kita mengambil influencer untuk masuk sebagai ibaratnya ambasadornya kita, itu kalau dibandingkan dengan konvensional dulu memang lebih murah. Jadi mungkin itu shiftingnya terjadi, akhirnya kita pakai ambasador-ambasador itu tadi. Tapi ternyata sekarang along the way ketika digital itu memang udah jadi huge, mereka pasti sekarang akan mulai menata. Kalau dulu sih menurut aku memang masih liar ya. Mereka hanya melihat berapa totalnya ibaratnya followersnya dan dianggap di situ penetration bisa terjadi. Jadi sebenarnya kalau dilihat cost-nya dibandingkan konvensional waktu awal-awal memang jauh lebih murah di digital dulunya seperti itu. Mungkin sekarang nanti teman-teman di bisnis mungkin akan mulai-mulai berhitung lagi kali ya. Kalau karena kan emang kalau dulu ya dibandingkan misalnya bayar Tina Mirdad dari awal misalnya 9 juta, sekarang 20 juta ya pasti atau sekarang misalnya dia udah naik ke 50 juta ya pasti jauh lebih kecil kalau misalnya dibandingkan kita harus bayar acquisition untuk bayar sales, bayar TV Tron, bayar kolateral dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau menurut aku ya. Memang ini kan pergeseran, ibaratnya pergeseran bisnis yang terjadi. Jadi mungkin memang kalau pertanyaannya, kok banyak ya, kok besar ya gitu ya, dibanding apa gitu. Terus yang kedua, ya memang mungkin memang masih belantara aja karena memang kan baru, ibaratnya baru 5 tahun ini terjadi. Mungkin itu my opinion sih. Hmm. Ya menarik sih memang kalau eranya sekarang komunikasi digital ini ya. Orang masih ada keraguan sebenarnya memasang iklan atau ad di media digital ya. Apalagi
banyak selebgram yang kemudian juga menerima endorse. Ya seperti Tayana bilang tadi, angkanya dari mana ya kemudian ya itu tadi bisa dilihat dari followernya, bisa dilihat view-nya, impression-nya segala macam ya. Begitu kira-kira. Eranya memang sekarang komunikasi digital. Ya, eranya digital. Kalian mau jadi pemain atau cuma stalking atau cuma scrolling-scrolling. Itu aja menarik pertemuan malam ini saya kira ya. Kita beri aplaus dulu untuk dua kelompok yang melakukan presentasi, kelompok SOS dan kelompok media digital ya. Sukses buat teman-teman semua. Malam ini kita akhiri perkuliahan yang luar biasa ini, perkuliahan yang berkualitas. Saya senang mahasiswa mampu ya mengkomunikasikan dua teori terakhir yang kita bahas bersama-sama karena komunikasi pada dasarnya adalah berbicara. Komunikasi pada dasarnya adalah speak up ya. Sampaikan apapun itu, pendapat itu karena pendapat itu akan menemukan hasil ya yang sangat luar biasa ketika kita melakukan komunikasi. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam. Hormat. Malam, Mr. Atma, Bu Ine, terima kasih Semua banyak. sehat ya. Terima kasih. Sehat, kuliah tepat waktu, selesai tepat waktu, kuliah selesai sama-sama. Terima kasih, Pak. Silakan live group. Terima kasih.